Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para peserta seminar dan halal bihalal yang diselenggarakan oleh Aptikom Jawa Barat, yang diselenggarakan di Stimik Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada moderator Bapak Solikin sebagai Direktur Eksekutif Aptikom Jawa Barat yang telah mengundang saya untuk bisa mengisi di suatu acara yang sangat menarik ini, di suatu acara untuk membekali, untuk menambahkan pengetahuan bagi dosen-dosen di Aptikom Stigmi Cirebon ini. Dalam kesempatan ini, mohon maaf saya tidak bisa hadir langsung di Cirebon, tapi karena menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, maka alhamdulillah kita bisa bertemu secara virtual menggunakan teknologi informasi ini. Topik yang diminta oleh panitia dalam seminar dan halal bihalal ini adalah bagaimana meningkatkan kreativitas di unsur dosen-dosen di Aptikom ataupun dosen-dosen dimanapun ataupun siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas kehidupannya. Di dalam presentasi ini ataupun sharing ini akan saya bagi dua. Yang pertama sebetulnya ingin saya sampaikan adalah kenapa industri kreatif itu menjadi penting. Bagaimana kontribusi ke depan industri kreatif setelah kita tergerus, setelah hampir habisnya sumber daya alam yang dipunyai oleh Indonesia. Bagian kedua, saya akan mencoba mencari solusi-solusi ataupun ide-ide sedemikian rupa sehingga kreativitas itu muncul, kemudian solusi yang bagaimana yang dapat diterapkan oleh kita semua agar kesinambungan bangsa Indonesia akan bisa diteruskan, bahkan lebih ditingkatkan. Baik, saya akan mulai dengan sesi pertama, yaitu tentang kenapa industri kreatif. Sebelum kita bicara di dalam konteks kontribusi industri kreatif, akan lebih menarik jika kita memandang lagi tentang kekayaan Indonesia yang mungkin beberapa tahun yang lalu telah dibanggakan oleh kita semua. Indonesia kaya raya. Namun demikian, pada waktu kami mendapatkan diskusi dengan Profesor Emil Salim tentang keberlanjutan Indonesia, data-data mengenai sumber daya alam yang tak terbarukan itu sebentar lagi atau dalam suatu kurun waktu tertentu akan habis. Contohnya, sumber daya alam tak terbarukan, besi, cadangannya ternyata akan habis pada tahun 2022. Tinggal 8 tahun lagi. Cadangan boksit kita diperkirakan akan habis tahun 2018. Berikutnya, nikel, cadangan habis diperkirakan tahun 2028. Kemudian, produksi batu bara 332 juta ton dari cadangan 2,3 miliar ton itu akan sama dengan 64 atau 62 tahun yang akan depan. Produksi gas 3,2 juta TSCF dari cadangan 104,7 miliar TSCF itu 31 tahun. Produksi minyak bumi 1,01 juta barel per hari, cadangannya mungkin tinggal 9 tahun lagi,
Nah, tentu saja ini menjadi sesuatu pertanyaan kita, apakah kita akan selalu bergantung kepada sumber daya alam? Akankah kita bisa berkelanjutan dengan sumber daya alam yang kita punya? Tentu saja tidak. Sumber daya alam akan habis dalam waktu tertentu dan kita harus berupaya keberlanjutan ataupun sustainability bangsa kita ini. Nah, tentu saja ada hal-hal yang bisa kita cari, terobosan-terobosan atau solusi-solusi, sehingga pertumbuhan ataupun keberlangsungan bangsa kita ini bisa terus didapat. Salah satu potensi yang bisa digarap untuk kemajuan bangsa kita, selain masalah energi dan ketahanan pangan, itu adalah dengan pengembangan industri kreatif. Jika pangan sudah cukup, energi mandiri, maka industri kreatif harus kita kembangkan. Sebetulnya apa sih industri kreatif itu? Industri kreatif berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Jadi jelas bahwa kreativitas menjadi penting untuk bisa menghasilkan komoditas yang bisa diperlukan sehari-hari untuk peningkatan kualitas kehidupan kita. Kita lihat laptop dengan segala warna, dengan segala rupa, rumah dengan desain berwarna-warni, musik dengan suara yang berwarna-warni, mebel, game, animasi, bahkan sekarang kuliner juga dimasukkan dalam industri kreatif. Kalau kita lihat di dalam konteks ini, industri kreatif tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tapi juga untuk pengembangan kebudayaan, karena seni, karena teknologi. Nah, ini berarti bahwa industri kreatif punya dua manfaat besar untuk kemandirian ekonomi dan juga untuk peningkatan atau pembangunan kepribadian bangsa Indonesia. Kalau kita melihat kontribusi ekonomi kreatif di Indonesia, pada tahun 2013, ternyata dari PDB yang di atas 9.000 triliun rupiah, kontribusi dari industri kreatif itu sampai 641 triliun rupiah. Sungguh besar peran daripada industri kreatif, kontribusi ekonomi kreatif ini. Untuk itu maka kita bisa melihat bahwa ekonomi kreatif adalah suatu potensi yang sangat baik. Nah, kalau kita melihat bahwa industri kreatif itu dapat kita bagi sekarang ini dibagi dalam 15 klaster. Bahkan dalam waktu dekat saya mendengar bahwa akan dikelompokkan lagi menjadi 18 klaster. Mulai dari arsitektur, desain, film, video, dan fotografi, mode atau fashion, musik, kerajinan, kuliner, penerbitan dan percetakan, periklanan, permainan interaktif, riset dan pengembangan, seni pertunjukan, seni rupa, teknologi informasi, televisi, dan radio. Dan yang terakhir, kuliner. Dari ke-15 atau ke-16 atau bahkan dalam waktu dekat akan dibagi dalam 18 klaster ekonomi kreatif.
Maka dapat kita bagi di dalam 4 bidang utama. Yang pertama adalah media, seperti yang periklanan, penerbitan, percetakan, TV dan radio. Kemudian seni dan budaya, itu menyangkut mengenai seni pertunjukan, mengenai film, dan sebagainya. Bagian yang ketiga adalah desain. Arsitektur, desain, fashion, periklanan juga mengandung desain. Dan yang keempat adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, permainan interaktif, game. Berikutnya adalah yang berkaitan dengan riset dan pengembangan maupun dalam teknologi informasi. Kalau kita melihat kontribusi di ekonomi kreatif, ternyata kuliner itu memberi peran yang paling besar saat ini. Yang kedua adalah mode dan fashion. Dan yang ranking ketiga adalah kerajinan ataupun mebel. Dan berikutnya menyangkut mengenai desain dan seterusnya. Untuk itu maka kalau kita melihat kontribusi ekonomi kreatif atau industri kreatif di beberapa negara, ternyata bisa mencapai 10% dari PDB suatu negara. Saat ini Indonesia masih berkisar sekitar 7%, 600 triliun. Nah, seandainya peran atau kontribusi industri kreatif itu akan mencapai 10%, dan pada tahun 2019, katakanlah PDB kita telah mencapai sekitar 15.000 triliun, maka ada kemungkinan 2019 kita bisa mencapai 1.500 triliun dari industri kreatif. Suatu potensi yang sangat besar. Nah, PR-nya adalah sekarang bagaimana mendapatkan suatu atau membuat satu skenario sehingga industri kreatif itu memberikan satu kontribusi yang maksimum terhadap PDB. Namun demikian, tentu saja satu persoalan berikutnya adalah apakah kontribusi industri kreatif itu benar-benar dari produk dalam negeri? Akan bahaya jika itu adalah merupakan impor. Untuk itu maka pengembangan lokal konten industri kreatif menjadi sangat penting. Bagaimana kita meningkatkan kreativitas kita? Bagaimana kita meningkatkan infrastruktur kreativitas kita? Bagaimana kita memberikan suatu insentif sehingga industri kreatif itu bisa tumbuh, berkembang sesuai dengan pertumbuhan yang diharapkan oleh bangsa kita untuk kesejahteraan maupun pertumbuhan dan kebahagiaan bangsa Indonesia. Saya akan melanjutkan di sesi 2 berikut ini tentang apa itu kreativitas dan bagaimana kita menumbuhkan persoalan-persoalan atau mencari solusi-solusi dari persoalan-persoalan yang ada tentang industri kreatif. Kreativitas akan tumbuh di dalam suatu iklim. Kemudian bagaimana meneruskan ide-ide, meneruskan suatu kreativitas itu bisa menjadi bermanfaat, bisa dikomersialisasikan dan bisa mensejahterakan bangsa. Nanti akan kita lanjutkan di dalam sesi kedua tentang kreativitas dan bagaimana meningkatkan kreativitas ataupun membangun ekosistem kreativitas untuk bangsa Indonesia.